warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mengenai penurunan persamaan diferensial menjadi sistem persamaan orde pertama. Ada baiknya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siska. Saya mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya duduk di kelas PMM 1 semester 5. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah persamaan diferensial linear. Let's go! Nah, di dalam materi ini terdapat 5 langkah yang harus kita lakukan sebelum kita membahas 5 langkah. Dalam materi ini memiliki tujuan yaitu mengubah persamaan diferensial menjadi sistem matriks. Kita masuk ke langkah pertama. Langkah pertama adalah tuliskan persamaan diferensial sehingga yang berperingkat paling tinggi sendiri. Maksudnya, di langkah pertama kita ini, kita mengubah persamaan diferensial sehingga peringkat yang paling tinggi dapat berdiri sendiri. Atau dengan mudahnya nanti, turunan yang paling tinggi letaknya di sebelah kiri dan sisanya di sebelah kanan sesuai dengan persamaan yang ada di dalam ini. Kita masuk ke langkah yang kedua. Definisikan n variabel baru atau jumlah variabel baru sama dengan orde dari persamaan diferensial. Di sini maksudnya mendefinisikan n variabel baru adalah nanti itu jumlah variabel barunya harus sesuai dengan jumlah orde diferensialnya. Misalnya, diferensialnya ordenya itu ada 2, maka variabelnya ada 2 yaitu x1 dan x2. x1 sama dengan x dan x2 adalah turunan pertama dari x atau cara penulisannya itu adalah dx per t per dt. Nah, nanti itu x3 adalah turunan pertama dari x2 yaitu penulisannya d kuadrat xt per dt kuadrat sehingga nanti ordenya berapa dan sesuai nanti ordenya berapa maka variabelnya sesuai dengan orde. Nah, di sini contohnya x1 titik. X1 titik itu berarti turunan pertama dari X1 adalah X2. Turunan pertama dari X2 adalah X3. Turunan pertama dari X3 sama dengan X4. Seperti itu seterusnya. Kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah kita ubah semua variabel yang ada di langkah pertama nanti. Kita ubah menggunakan variabel baru yang kita dapatkan di langkah kedua. Contohnya tadi turunan pertama X1 kita ganti menjadi X2 dan nanti X bakal kita ganti menjadi X1. Ingat variabel baru yang ada di sini. Oke, kita masuk ke langkah keempat. Susun persamaan pada langkah 3 menjadi sistem persamaan orde 1. Maksudnya, kita buat sistem persamaan dari langkah 3. Dari langkah 3 tuh nanti kita dapat satu persamaan. Nah, setelah kita dapat satu persamaan, kita buat lagi beberapa persamaan sehingga nanti kita buat menjadi sistem. Contohnya di sini. Nanti kita memiliki suatu persamaan. Misalnya kita memiliki persamaan xn. Nah, kita harus buat lagi sistem persamaan sampai nanti ke sini. Endingnya kita harus membuat suatu persamaan hingga ke x.1t sama dengan x2. Contohnya nanti kita misalnya di sini kita membuat sistem persamaannya adalah x2. Nah, nanti itu misalnya orde kita adalah x.2. Nanti kita harus buat persamaannya hingga sampai x1 titik. Nah, di sini setelah kita mendapatkan, kita susun ke dalam bentuk matriks. Adapun formatnya yaitu x1 titik sama dengan AT dikali, ya itu sepertinya salah, nanti itu kita akan membuatnya adalah nanti AT dikali sama XT ditambah FT ya. Selanjutnya kita masuk ke langkah kelima yaitu definisikan C sama dengan matriks C0, C1 sama dengan Cn kurang 1. Dan juga ada X T0 sama dengan X1 T0, X2 T0 sampai Xn T0. Nah, di sini maksudnya itu nanti jika nanti kita di soal diketahui misalnya seperti ini. X2 sama dengan bukan seperti ini, maaf ya. Maksud saya seperti ini. X2 sama dengan
10. X 2 sama dengan 3. Nah, nanti di sini kita buatnya variabelnya adalah X1, yang kedua X2. Setelah itu dapatlah dianya 10 dan 3. Di mana T sama dengan 2. Maksudnya seperti ini. Diketahui X2 sama dengan 10, X titik 2 sama dengan 3. X ini disebut X1. Ingat tadi di variabel baru di langkah kedua. Ini itu X1. Sedangkan X titik 1 itu juga sama dengan X2. Maka didapatkan nanti variabelnya adalah X1 dan X2. Dan nanti didapatkan itu C sama dengan 10 dan 3. T-nya di mana T sama dengan 2? Ini T2 ini kita dapatkan, lihat yang di dalam kurung. Untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh penyelesaian. Yang pertama, turunkan sistem berikut menjadi sistem persamaan orde pertama. Soalnya adalah X2 titik ditambah 9X titik ditambah 14X sama dengan 2T, di mana X0 sama dengan 2. Seharusnya nanti di sini itu X titik 0 ya. X titik 0 sama dengan 3. Langkah pertama, seperti tadi, buat yang turunannya paling tinggi letak di sebelah kiri. Di mana turunan yang paling tinggi adalah X titik 2. Maka kita pindahkan X titik 2-nya itu di sebelah kiri, sisanya di sebelah kanan, sehingga didapatkan X titik 2 sama dengan 9X titik ditambah 14X ditambah 2T. Kita masuk langkah keduanya. Tadi langkah keduanya adalah kita mendefinisikan variabel baru. Lihat, soalnya terdiri dari orde 2. Maka tetap ada namanya dua variabel, yaitu X1 dan X2, di mana X1 sama dengan X, X2 sama dengan X titik. Ingat tadi hubungan antara X1 titik sama dengan X2. Kita masuk ke langkah ketiga, yaitu kita mengubah variabel yang ada di langkah 1 menggunakan variabel yang ada di langkah 2. Nah, X2 titik itu kan sama dengan X titik 2, seperti ini. Maka kita buat sama dengan D pangkat 2T per DT kuadrat. Sehingga sama dengan, ini kita masukkan ke dalam min 9X titik dikurang 14X ditambah 2T. Sehingga didapatkan, ingat, X titik itu sama dengan X2. 14X sama dengan X. Maka didapatkan, kita ubah X1 itu di depan, X2-nya bagian kedua, dan konstantanya. Sehingga didapatkan min 14X1 dikurang 9X2 ditambah 2T. Nah, ingat tadi di langkah di langkah keempat itu kan kita disuruh membuat suatu sistem persamaan baru lagi. Nah, ini adalah sistem persamaannya tadi yang baru. Karena orde kita 2, kita dari X titik 2, maka kita buat sampai X titik 1. Maka didapatkan seperti ini. 0X1 ditambah 1X2 ditambah 0. Sehingga jika dituliskan, nanti dalam bentuk matriks kita akan mendapatkan seperti ini. 0, 1, min 14, min 9. Nah, ini disebut juga dengan matriks. Matriks AT, di mana variabelnya adalah, maaf ya jika tidak rapi, saya buat seperti ini, X2. Di mana FT-nya adalah 0 dan 2T. Ya, seperti ini ya. Sebenarnya itu termasuk di langkah keempat, saya jelaskan di situ. Nah, ini tadi yang kita kerjakan seperti ini. Ini nanti disebut dengan matriks AT. Ini XT. Ini FT. Di mana C-nya sama dengan 0 itu kita dapatkan nih. Langkah kelima, lihat fungsinya.
2, dan 3 seperti itu. Mudah kan? Thank you for watching.